seorang ulama besar Basrah bernama Ibrahim bin Adham. Ya. Di salah satu musim hajinya, atau di salah satu musim haji, dia berangkat, Pak, dari Basrah pergi ke Mekah bersama rombongan untuk melaksanakan ibadat haji. Selesai melaksanakan seluruh rangkaian ibadat haji, jamaah haji pulang. Rombongan dari Basrah pulang, kafilah dari Basrah pulang. Tetapi Ibrahim bin Adham tidak pulang ke Basrah, melanjutkan perjalanannya ke Palestina, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, berangkat ke sana. Nah, sebelum dia meninggalkan Mekah, rupanya dia beli kurma untuk bekal di perjalanan. Berangkatlah ia. Pendek cerita, sampailah di Baitul Maqdis, sampailah di Masjidil Aqsa. Dia duduk bersimpuh, menyerahkan dirinya kepada Sang Pencipta. Dia bermunajat, memohon kepada Allah Rabbul Alamin, baik ampunan, rahmat, hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Dia minta kepada Allah. Di saat ia sedang berdoa, di saat ia bersimpuh di hadapan Allah, berhadapan dengan Allah, dia mendengar di belakang ada dua orang yang sedang berbicara. Di belakang ada dua orang yang berbicara. Dia pun melirik, tapi tidak melihat seorang pun. Apa kata-katanya? Si A bertanya atau berkata kepada si B dalam pembicaranya, itulah, maksudnya Abdurrahim bin Adham yang bilang, itulah seorang hamba Allah yang Allah selalu mengabulkan doanya. Itulah hamba Allah yang selalu Allah mengabulkan doanya. Tapi untuk kali ini Allah tidak mengabulkan doanya. Begitu mendengar kata-kata itu, terperanjat dia, Pak. Melirik, nggak ada orang. Lalu yang diajak bicara tadi bertanya, kenapa Allah tidak lagi mengabulkan doanya? Kenapa Allah tidak mengabulkan lagi doanya? Maka si A berkata, karena ada sebutir kurma ada sebutir kurma yang telah masuk ke dalam perutnya, bukan miliknya. Ada sebutir kurma yang telah masuk ke dalam perutnya, bukan miliknya. Begitu mendengar kata-kata itu, Pak, dia menangis terseduh-seduh. Dia pun berdiri, bergegas. Dia keluar dari masjid, setengah lari, kembali ke Mekah. Kembali ke Mekah. Sesampainya di Mekah, yang dicari apa? Bukan Masjidil Haram, bukan Ka'bah yang dicari. Tapi sesampainya di Mekah, yang dicari adalah seorang bapak tua yang menjual kurma 4 bulan yang lalu. Berarti, Pak, perjalanan Mekah Aqsa Mekah itu perjalanan 4 bulan, Pak. Bukan perjalanan apa nih? Kampung apa nih, Pak? Kali Anyar Pramuka, bukan. Bukan Jakarta Purwakarta. Bukan Jakarta Surabaya, Pak. Mekah Aqsa Mekah
perjalanan 4 bulan, Pak. Dia mencari seorang bapak tua penjual kurma 4 bulan yang lalu. Tapi tidak ditemukannya. Disitulah ditemukan seorang anak muda yang menjual kurma di tempat yang dulu dia membeli. Maka bertanya dia. Ulama tersebut bertanya, "Nah, apa engkau melihat seorang bapak tua yang jual kurma di tempat ini beberapa bulan lalu?" Si anak muda menjawab, "Itu adalah ayahku. Dia sudah meninggal dunia 4 bulan yang lalu. Ada urusan apa Tuhan dengan ayahku? Ada sebutir kurma milik ayahmu telah masuk ke dalam perutku." Rupanya ketika dia memasukkan kurma, ya, si penjual memasukkan kurma, mungkin ada beberapa kurma termasukkan. Ada sebutir kurma yang tidak terbayar gitu, Pak. Yang bukan milik dia termasukkan. Bukan dimasukkan, Pak, termasukkan. Makanya ini yang saya wanti-wanti, Pak. Kalau Bapak, Ibu berangkat haji, berangkat umroh dengan saya, pasti diwanti-wanti, Pak. Saya kepada jamaah, kan salah satu program dari jamaah umroh itu adalah biasa ada ziarah ke pasar kurma atau ke kebun kurma. Itu wanti-wanti saya. Silakan ke pasar kurma, silakan ke kebun kurma, tapi ingat, di situ hanya halal untuk dicoba. Boleh nyoba, bukan untuk dikantongin. Kan begitu datang berapa macam puluh kurma, para pedagang bilang halal, halal. Halal itu kalau dimakan di situ. Ini enggak, halal ya masukin 2 biji, halal ya masukin 2 biji. Belinya enggak jadi, pulangnya bawa kurma minimal 1 kilo, coba Pak. Itu jamaah umrah dari Kalianyar. Awas itu, Pak. Akhirnya apa? Ada sebutir kurma milik ayahmu yang telah masuk ke dalam perutku, sehingga menyebabkan Allah tidak mengabulkan lagi doaku. Engkau sebagai ahli waris, engkau sebagai anaknya, aku mohon kepadamu nak, untuk menghalalkan sebutir kurma itu. Anaknya bilang, saya maafkan, saya halalkan, tapi ahli waris ayah saya bukan hanya saya. Saya punya kakak, saya punya adik. Coba Pak, untuk menghalalkan sebutir kurma. Sebutir kurma menyebabkan tertolaknya doa. Bagaimana kalau sekeranjang kurma? Bagaimana kalau sekarung kurma? Bagaimana kalau uang rakyat yang dirampas? Bagaimana kalau uang negara yang diambil? 1 butir kurma. Makanya ini Masya Allah Pak, ini dipesankan oleh Rasul. Dan saya dapat pesan dari orang tua saya ini. Nasihat orang-orang tua yang bijak itu begitu Pak. Rupanya rujukannya ini gitu. Metik, kudu pamit, ngalah kudu minta. Jangan asal, ini kan cuman cengek. Jangan. Ini kan cuman jambu, belum matang lagi. Jangan Pak. Ya, ini yang dipesankan oleh Rasul nih. Jadi saya dahulukan yang terakhir. Jadi hadis itu begitu, ini pesan Rasul. Ayuhan nas, wahai manusia, kita nih, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Wa ajmilu fit talab. Nih, wa ajmilu fit talab. Ini kaitan dengan rezeki. Sederhanalah kamu dalam mencari nafkah. Tuh, Pak. Sederhanalah kamu dalam mencari nafkah. Kata bahasa orang tua kita, tong bebeakan.
Kalau kata Pak Iwan apa tuh? Sederhana saja dalam mencari nafkah. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawiya hatta tastawpiya rizqoha. Karena sesungguhnya seorang tidak akan mati hingga sempurna rizkinya. Wa in abtu anha, wa in abtuha. Jadi sekali lagi sederhana dalam mencari rizki. Karena seseorang tidak akan mati sebelum Allah menyempurnakan rizkinya. Meskipun rizki itu bergerak lamban. Ya, bergerak lamban. Enggak ujug-ujug. Fattakullah, kata Nabi, bertakwa kamu kepada Allah. Sampai 2 kali itu. Wa ajmilu fit talabi. Sederhanalah kalian dalam mencari rizki. Kudu mahalla, yang tadi wada'u ma haram. Ambil yang haram, tinggalkan yang haram.